yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Ini kita berduli kalau hubungan kita sama sesama teman, sahabat, kerabat sudah begitu sedihnya. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita termasuk orang yang terhalang dari Allah. Apakah kita pernah berduli? Apakah kita pernah sedih? Apakah kita pernah duduk sampai subuh, malam hari tidak bisa tidur? Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan, kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah, malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya? Begitu kita terhalang dari seorang manusia, barangkali seorang manusia ini belum tentu menjaminkan kita selamat dan di akhirat, tapi kita tidak ada rasa kalau membaca kitabullah, atau kita terasa orang-orang yang terhalang dari Allah. Ini yang membuat saya sudah lebih dari 5 hari belum mampu khatam, padahal sudah sampai juz 30 dan sampai ke ayat ini, suratul Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah, menurut saya dunia ini tidak ada artinya. Segala harta tidak ada artinya, segala kemuliaan tidak ada artinya. Walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya, membantu sepenuhnya, berjuang untuk kita sepenuhnya, tapi Allah tidak peduli dengan kita, ya Allah, rugi, celaka. Ini yang harusnya membuat kita susah tidur, bukan karena bangkrut saham, bukan karena rugi hutangnya, bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan, membuat kita sakit kepala dan berusaha setiap hari melaporkan. Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita? Siapa yang mau urus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian, kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, yang maha rahim. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya. Dia cari anaknya kanan kiri. Tiba-tiba bertemu dengan jumpa anaknya itu, dia membawa anaknya dan peluk anaknya dengan senang hati sampai nangis. Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Dia langsung Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Wahai sahabatku, cuba lihat ibu ini, bagaimana keadaannya sama anak itu, sama anaknya sendiri. Seandainya
ditawarkan dia membuang anaknya di dalam neraka, apakah dia bersedia dan ikhlas? Kata sahabat, dia tidak akan mungkin. Lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya. Segitu karena sayangnya sama anaknya. Kalau masih ibu bapa ingat cerita Ashabul Ukhdud yang terbawa ceritanya di surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Seorang yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Sambil ada seorang ibu bawa anak, masih digendong anaknya, masih kecil, baru berapa bulan umurnya. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu. Begitu dia mau buang diri, disuruh, kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah akan terbuang di situ. Karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan mulai ada keraguan, dia takut. Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan Bapak Ibu, dia angkat anaknya ke atas karena dia berfikir kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak. Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara, "Mah, jalanlah kita di atas yang benar." Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lemparkan diri dalam lubang itu. Tapi coba, yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sambil dia menaikkan anaknya, angkat ke atas, biar kalau dia jatuh, dia yang kena duluan apinya daripada anaknya. Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam, tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat, "Hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buang dirinya dalam api." Sahabat menjawab, "Mustahil, tidak mungkin. Tak akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya. Begitu dia ketemu anaknya, tak mungkin dia bisa buang." Kata Rasulullah, "Sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak." Cuba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah. Bukan hanya memberikan dakwah dengan bolosnya saja, berbicara tanpa memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi begitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian, Rasul langsung memberikan pelajaran. Karena tersentuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau dan Allah tidak hendaki orang-orang masuk neraka, karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri, seolah-olah ya Allah, dah usah capek, saya mau neraka.